Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Nur Azizah, NIM 2023143619, kelas 2Q, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. 1. Membedakan antara pengetahuan ilmu dan filsafat. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. Karakteristik berpikir filsafat meliputi harus sistematis, bersifat universal, radikal, rasional, menyeluruh, koheren, konseptual, bebas, dan bertanggung jawab. Sedangkan berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. 3. Menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah filsafat. Pembahasan Pancasila secara ilmiah dengan sendirinya merupakan objek kajian ilmiah yang bersifat koheren tanpa adanya suatu pertentangan di dalam sila-silanya, sehingga sila-sila Pancasila itu merupakan kesatuan yang sistematik. Objek formal dalam membahas Pancasila dapat dilakukan dari perspektif atau sudut pandang ilmu-ilmu seperti yuridis, politik, sejarah, filsafah, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan lain-lain. Sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis yang berarti antar sila-sila Pancasila itu berkaitan, berhubungan, bahkan mengkualifikasikan satu dengan yang lain. Dan Pancasila sebagai sistem filsafat sangat penting untuk dipahami oleh para mahasiswa sebagai warga negara pemuda. 4. Mendeskripsikan bentuk dan susunan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Mesintesakan hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem. Ketuhanan yang Maha Esa menegaskan kepercayaan pada Tuhan Tunggal, pencipta alam semesta dan segala isinya. Keyakinan ini didasarkan pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji melalui akal pikiran. Kemanusiaan yang adil dan beradab mencakup sikap dan tindakan manusia berdasarkan budi nurani terhadap norma, kebudayaan, diri sendiri, sesama, alam, dan hewan, berakar dari ajaran Tuhan, menegaskan hakikat makhluk manusia. Persatuan Indonesia adalah faktor dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Persatuan Indonesia didasari oleh sila pertama dan sila kedua Pancasila, menekankan nasionalisme dan kesatuan sebagai satu bangsa yang padu, melampaui perbedaan golongan dan suku bangsa, serta mengikuti nilai-nilai universal Pancasila. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengacu pada kekuasaan rakyat dengan pertimbangan persatuan dan kesatuan bangsa, serta partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan dari 4 sila sebelumnya yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan perdamaian dunia. Sila kelima ini mencakup keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan kumulatif dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, materi yang keenam, mengevaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis, piramida, dan saling mengkualifikasi. Susunan sila Pancasila terdiri dari 5 sila yang membentuk kesatuan yang organis, hierarkis, dan berbentuk piramidal. Setiap sila menjadi dasar bagi sila berikutnya. Diagram hierarkis piramida Pancasila menunjukkan hubungan antar sila, saling mengisi dan mengkualifikasi. Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa berkaitan dengan kemanusiaan, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.